Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Bayangan di antara bambu. Malam itu begitu sunyi, hampir tidak terasa seperti dunia yang hidup. Bahkan suara binatang malam seperti enggan bersuara. Hanya angin tipis yang lewat menggesek batang-batang bambu, menimbulkan bunyi srek, srek, srek yang menyelinap masuk lewat celah dinding rumah kami yang terbuat dari anyaman bambu. Rumah kami tak besar, hanya 2 ruang tidur, ruang tengah, dapur kecil di belakang, dan teras mungil di depan. Tapi rumah itu berdiri di atas tanah yang luas, dikelilingi rumpun bambu lebat dan beberapa pohon besar yang menjulang bagai tiang-tiang gelap di tengah malam. Aku masih 7 tahun saat itu. Masih terlalu kecil untuk mengerti banyak hal, tapi cukup besar untuk tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Sejak pertama kami pindah, aku dan ibu sering merasa seolah sedang diawasi. Suara langkah kaki di malam hari, suara kursi yang diseret pelan, padahal tak ada siapa-siapa. Tapi Bapak selalu berkata tegas, "Jangan takut. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi." Bapak bukan orang yang mudah takut. Ia tenang, tegas, dan seperti menyimpan rahasia besar. Kadang ia berbicara sendiri di belakang rumah saat tengah malam. Kadang ia menatap tajam ke arah hutan bambu, seperti berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku tahu Bapak bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika biasa. Malam itu aku terbangun. Tidak tahu kenapa. Tidak ada suara keras. Tidak ada mimpi buruk, tapi dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarikku untuk membuka mata. Dan saat aku membuka mata, aku langsung tahu malam itu berbeda.
diterangi sinar remang dari lampu minyak yang nyalanya nyaris habis. Aku menoleh ke ibu yang tidur membelakangiku. Tapi ada sesuatu pada cara tubuhnya berbaring, terlalu kaku. Lalu suara itu datang. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, jelas teratur. Suara itu datang dari arah dinding depan rumah. Awalnya kupikir itu hanya bambu yang jatuh atau tergesek angin. Tapi tidak. Ketukannya terlalu sempurna untuk jadi kebetulan alam. Aku menarik selimut menutupi tubuhku, tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, dari jendela. Ya, jendela yang menghadap ke arah rumpun bambu di belakang rumah. Tok, tok, tok. Ibu perlahan membuka mata. Wajahnya pucat, mulutnya gemetar, tapi tak bersuara. Tangannya mencari-cari tanganku di bawah selimut. Dan saat menggenggam, ia begitu erat, seolah aku satu-satunya yang bisa membuatnya bertahan. "Ibu, itu apa?" bisikku. Takut. Ibu tak menjawab. Tapi pelukannya semakin erat. Dan detik itu juga suara dari luar mulai berubah. Bukan hanya ketukan, tapi juga suara ranting patah. Suara desiran yang bergerak cepat di antara rumpun bambu. Lalu suara tawa. Bukan tawa manusia. Serak, panjang, menusuk. Seperti seseorang yang tertawa dengan mulut yang terbuka terlalu lebar. Tiba-tiba kucing kami yang biasanya tidur di bawah kolong dapur terbangun. Dia ngeang-ngeong, melengking, hingga bulu kuduk berdiri. Kucing itu seperti panik. Sepertinya dia tahu bahwa ada tanda-tanda akan datangnya sesuatu. Dari kamar bapak terdengar suara langkah cepat. Ia keluar hanya mengenakan kain sarung dan kaos lusuh, tapi matanya langsung mencari sumber suara. Tanpa banyak bicara, ia mengambil dupa dan sebungkus garam dari rak dapur, lalu berjalan menuju pintu depan. "Ibu, Bapak jangan keluar," pekikku pelan. Tapi suara tercekat di tenggorokan. Bapak hanya menoleh sesaat.
diam di dalam, jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Dan ia pun pergi. Aku dan ibu duduk di pojokan ruang tengah, memeluk erat. Aku tak tahu siapa yang lebih gemetar di antara kami. Tapi suara dari luar semakin nyata, suara yang tak masuk akal, langkah kaki berat, seperti ada yang menyeret, bisikan yang tak jelas, tapi terdengar dekat. Dan kadang suara orang menangis. Lalu tiba-tiba lampu minyak padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Kami hanya bisa menangis pelan. Tapi yang paling menakutkan bukanlah gelapnya ruangan, melainkan bau bunga melati yang tiba-tiba muncul begitu kuat, seolah seseorang berdiri tepat di hadapan kami dengan setangkai bunga segar. Dan suara di luar makin dekat. Ada yang berjalan mengelilingi rumah, menggoreskan kukunya ke dinding bambu. Lalu suara bapak terdengar. Suaranya rendah, bergetar. Ia sedang membaca sesuatu, bukan bahasa biasa, tapi terdengar seperti mantra. Kata-katanya menusuk, membuat udara di sekitar rumah jadi berat, membuat suara-suara di luar jadi liar, tertawa, menjerit, memanggil-manggil namaku. Aku tak kuat. Aku menangis kencang. Lalu pintu depan terbuka dengan keras. Cahaya dari lentera kecil di tangan bapak menerangi ruang tengah. Wajah bapak penuh peluh, matanya merah. Tapi ia tetap berdiri tegak. Mereka sudah pergi, ucapnya pelan. Tapi saat aku memeluknya, ia membisikkan sesuatu, hanya ke telingaku. Satu dari mereka tertinggal, dan dia tertarik pada